selamat pagi adik-adik. Hari ini kita kembali dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak, walaupun tetap secara online ya. Adik-adik, ada yang ingat gak sekarang tanggal berapa? Coba tanya ke papa mamanya. Benar, hari ini tanggal 6 September 2020. Ada apa yuk tanggal 6 September? Ada yang ingat? Iya, tanggal 6 September 2020 adalah hari ulang tahun Pekat Pelayanan Anak yang ke-61. Wah, senang sekali ya, kita sudah berumur 61 tahun. Adik-adik, kalau misalnya hari ini kita masih beribadah di gereja seperti biasa, mungkin kita akan merayakan dengan teman-teman, dengan potong kue, dengan nyanyi-nyanyi. Tapi sayang sekali, hari ini kita harus merayakan ulang tahun secara online. Tapi nggak apa-apa ya, adik-adik harus tetap semangat dan harus tetap gembira. Karena walaupun bagaimanapun, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita usia yang sepanjang sampai 61 tahun. Adik-adik, pada hari ini kita akan kembali beribadah dan mendengarkan firman. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Kia berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh kembali beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab 1 Timotius 1 ayat 12-17 yang berkata demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi, justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang bapak bernama Paulus. Ada yang tahu nggak siapa itu Bapak Paulus? Bapak Paulus dulunya bernama Saulus. Dulu, ia adalah seorang yang jahat sekali kepada orang-orang Kristen. Dia suka sekali mengganggu orang-orang Kristen, karena ia sangat membenci para pengikut Kristus. Karena begitu bencinya, ia selalu berusaha menangkap dan memenjarakan mereka. Saat itu, ia mendengar bahwa ada banyak pengikut Kristus di kota Damsyik. Ia kemudian meminta surat kuasa dari para pemimpin agama Yahudi agar ia boleh menangkap dan menghukum orang-orang Kristen di kota itu. Tetapi adik-adik, dalam perjalanannya, Tuhan mengadakan pertobatan bagi Bapak Saulus. Ketika sudah dekat dengan kota Yerusalem, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dari langit yang membuat Saulus dan teman-temannya silau, dan mereka pun rebah ke tanah. Kemudian, mereka mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Mendengar itu, Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Mendengar itu, Saulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus,
sehingga ia bersedia mengikuti perintahnya untuk pergi ke kota. Setelah kejadian itu adik-adik, Bapak Saulus kemudian bertobat. Ia mengganti namanya menjadi Paulus dan bersedia menjadi pengikut Yesus yang setia. Bapak Paulus yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, menjadi orang yang mau mengasihi dan melayani Tuhan hingga akhir hidupnya. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah berbuat jahat kepada orang lain? Misalnya, mengejek teman, melawan orang tua, atau memukul kakak dan adiknya. Ada yang pernah? Adik-adik, kalau adik-adik pernah melakukan contoh yang tadi kakak sebutkan, adik-adik harus segera berdoa ya, dan harus memohon ampun kepada Tuhan, serta tidak boleh mengulanginya lagi. Karena apa? Karena perbuatan adik-adik tadi sudah menyakiti hati orang lain. Kalau adik-adik menyakiti orang lain, sama saja adik-adik menyakiti hati Tuhan juga. Tetapi, kalau adik-adik sadar bahwa perbuatan adik-adik itu tidak baik dan tidak mengulanginya lagi, maka Tuhan akan mengampuni adik-adik seperti Ia mengampuni Bapak Paulus yang sudah berbuat jahat kepada orang-orang Kristen. Nah, adik-adik sudah dengar kan firman-Nya tadi? Kalau adik-adik merasa pernah melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain, ingat ya, adik-adik harus segera bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, supaya adik-adik tetap disayang dan dikasihi oleh Tuhan seperti Tuhan mengasihi Bapak Paulus. Kita sudah selesai mendengarkan firman. Sekarang kita mau berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan yang tadi kita dengar sekaligus menutup ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapak, sehingga kami boleh mendengarkan firman walaupun secara online ya Bapak. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami boleh mengaku akan kesalahan-kesalahan kami dan bertobat ya Bapak, karena kami tahu Engkau Maha Penyayang dan Engkau Maha Pemaaf ya Bapak. Berikan kami pemulihan seperti Engkau memulihkan Bapak Paulus ya Bapak, menjadi seorang yang amat sangat dekat dan menyayangi-Mu. Kami mau berdoa untuk ibadah kami pada hari ini, kiranya firman yang kami dengar boleh kami lakukan dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.